Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, apa kabar semua? Harapan saya semua tetap sehat jasmani maupun juga rohani. Dan saudara, I'm very excited sebentar lagi baca firman Tuhan, sebentar lagi dapat sesuatu dari Tuhan yang baru. Saya expect sesuatu Tuhan katakan yang baru, bukan yang saya siapin ya saudara. Nah tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Mari kita bersyukur, mari kita katakan yang baik buat Dia. Mari kita menyembah Dia. Nah, saudara yang bisa berbahasa roh di hadapan Tuhan. Karena bahasa roh adalah bahasa pengagungan tertinggi yang hanya dimengerti sama roh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Kau baik, Kau mulia, Kau luar biasa. Kau Tuhan kami, Kau Tuhan kami. Oh, kami butuh Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, oh. Thank you Jesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu
besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sungguh besar kasih Buat pengampunanmu Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat pengorbananmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Bahwa itu adalah hadiah terbesar dan terpowerful yang Kau bisa berikan kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami.
Ampuni baik yang disengaja, baik yang tidak disengaja Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, cara pikir kami, hati kami, perbaharui dengan kantong anggur yang baru. Bapa, urapi kami semua, berkati kami semua yang sebentar lagi belajar firman-Mu, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan boleh ada kata-kata yang baru Kau ilhamkan kepadaku Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom saudara, mari kita buka firman Tuhan di Ezra pasal yang ke-9. Ezra pasal 7 berbicara titah raja, pulang ke Yerusalem, bikin kebangunan rohani, bawa orang-orang, dikasih uang. Ezra 8 mengenai koordinasi persiapan perjalanan. Ezra 9, Ezra menemukan sebuah dosa, penghalang sebuah revival. Perhatikan, penghalang sebuah kebangunan. Ya, saudara sudah ketemu Ezra pasal yang ke-9. Mari kita baca. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam dan para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Jadi mereka kawin campur ya saudara. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Saudara, perhatikan bahwa yang melakukan terlebih dahulu itu justru adalah pemuka dan penguasa. Ya. Ini menggambarkan salah satu cara bagaimana iblis menyerang gerejanya. Yang diserang siapa saudara? Penguasa dan para pemukanya. Karena kalau daripada mereka penguasa dan para pemukanya, karena berdosa dan akhirnya tidak bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, dosa selalu menjauhkan ya saudara. Tidak bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, mulai murtad, hancurlah semuanya. Ya. Ini pesan penting. Kalau saudara penguasa dan pemuka, kalau saudara leader, bertobatlah lebih dahulu. Amin saudara. Ini adalah peringatan penting. Justru kok yang leaders yang melakukannya. Bagaimana kita bisa berjalan jauh saudara, kalau yang di appointed leaders justru tidak cepat untuk berbalik. Ya. Ayat 3. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan yang tidak setia orang-orang buangan itu. Tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Pada waktu korban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang terkoyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Dia berdoa saudara di korban petang jam 3 sore. Dulu waktu berdoa itu cuma 2. Korban pagi, korban petang. 9, 3 sore. 9 pagi dan 3 sore. Ayat 6, dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah sehingga tidak berani menenggadahkan mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Saudara, Ezra tidak berbuat dosa, tapi dia bersyafaat mewakili rakyatnya. Hebat banget ini Ezra. Bukan cuman guru agama, bukan cuman tahu firman Tuhan, bukan cuman taat, tapi dia punya leadership yang luar biasa. Dia nggak blaming. Musa waktu itu sempat blaming Tuhan, lihat tuh orang-orangmu Israel. Tuh lihat bebalnya kayak apa. Musa tunjuk tangan. Tapi Ezra nggak tunjuk-tunjuk. Dari kata K dan U, aku berubah jadi kami. Padahal yang bersalah mereka,
Tapi dia bilang karena dosa kami. Artinya apa saudara? Satu orang kudus mungkin Ezra. Tapi apa gunanya kalau semuanya berdosa? Hatinya sebesar itu. Kadang-kadang hati kita gak sebesar itu. Saya aja yang kudus yang penting. Tapi Ezra gak bisa. Hatinya itu begitu besar. Ini hati Ezra ini kalau saya lihat seperti hatinya Tuhan. Aku aja yang kudus gak cukup. Ya Tuhan gitu kan. Aku aja yang kudus gak cukup. Harus bangsaku kudus. Harus anak-anakku di bumi kudus. Karena itu aku harus turun ke bumi. Itu hati Tuhan. Ezra punya hati Tuhan. Saudara, kalau saudara berdoa dengan hati Tuhan. Kalau saudara berdoa di sini ada kehendaknya Tuhan dan terucap. Itu powerful bukan main. Ya, berdoa bukan minta-minta teriak-teriak, lempar-lempar ayat firman Tuhan ke sorga. Bukan lempar-lempar teriak kasih perkara, Tuhan aku udah lakukan ini, aku udah lakukan. Bukan. Berdoa itu ada hati Tuhan. Ya Allahku, aku malu mencapai celah karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar. Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan-tangan raja-raja negeri, ke dalam penguasa pedang, ke dalam penawanan, penjarahan, penghinaan di depanmu seperti yang terjadi sekarang ini. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberikan kami tempat menetap, tempat yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan dalam perbudakan kami, karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayang oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali rumah dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu, karena kami telah meninggalkan perintah-Mu. Buat apa katanya semua? Kalau ujung-ujungnya balik lagi ke dosa. Yang Kau perintahkan, artinya buat apa melayani? Buat apa melakukan pekerjaan Tuhan? Buat apa bangun pagi melayani ibadah? Buat apa saya pribadi khotbah? Buat apa semuanya? Kalau ujung-ujungnya berbuat dosa lagi. Ayat 11. Yang Kau perintahkan dengan perantaran hamba-hambamu, para nabi itu berfirman, negeri yang kamu masuki untuk duduki adalah negeri yang tercemar oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak laki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat mengecap hasil tanah yang baik dan mewariskan tanah itu kepada anakmu untuk selama-lamanya. Ayat 13, sudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau, ya Allah, kami tidak menghukum setimpal dengan dosa kami dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan kawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah kamu akan murka kepada kami sampai kami habis binasa? Saudara, ini memang perbuatan dosanya kawin dengan bangsa-bangsa itu. Artinya punya dua tuan, saudara. Sama dengan kita, walaupun kita cuma punya satu istri, saudara. Nah, istri kita orang ikut Tuhan juga. Tapi bisa jadi kita menikah dengan ilah lain. Ya, itu maksudnya. Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup dan terluput? Ya Allah Tuhan Israel, Engkau maha besar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang terluput seperti terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, bahwasannya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Saudara, percuma kalau gereja cuman punya jemaat ribuan. Percuma kalau punya ibadah 5 dalam sehari. Percuma punya program Bible Study ini. Percuma saudara ikut komsel. Percuma komsel ada ratusan.
Percuma punya program ini, program itu, program ini, program itu, punya dancers yang bagus, punya tim PW yang bagus, megah. Percuma kalau pendeta ngomong di mimbar, mari beri kemuliaan kepada Tuhan, semua tepuk tangan meriah. Mari kita angkat tangan dalam praise and worship, semua angkat tangan, di foto kelihatan bagus. Percuma semua itu apabila tidak ada pertobatan di dalam gereja Tuhan. Persis seperti doanya Ezra. Saya berbicara bukan sebagai part of CK7, tapi saya berbicara karena Tuhan pengen berbicara, saudara. Kemana kita arahkan pelayanan kita sekarang? Apakah hanya untuk membangun massa? Apakah hanya untuk membangun program? Apakah hanya untuk menunjukkan, zaman sekarang multimedia udah keren ya, saudara. Apakah hanya untuk menunjukkan besarnya mega church? Ataukah semuanya justru fokusnya adalah supaya orang bertobat, saudara? Bukankah gereja didirikan untuk itu? Supaya menerima orang sehingga orang bertobat dan berbalik dari jalan-jalannya. Mungkin kesuksesan dari viewer Instagram. Mungkin kesuksesan dilihat dari betapa banyak jemaat yang datang. Tapi saya mau bilang, for this time, buat kita semua, buat saya juga saudara, kesuksesan sesungguhnya di mata Tuhan adalah kalau satu orang bertobat dan tidak lagi kembali ke jalan yang salah dan mengikuti firman Tuhan sampai akhir hidupnya. Itu doang saudara. Cuman itu doang yang Tuhan minta. Lebih baik kamu punya 10 jemaat dan 10-10-nya bertobat daripada ribuan jemaat tapi berdoanya cuma minta berkat. Ini Ezra ngasih tahu hati Tuhan yang terdalam. Mana gereja-gerejaku? Apakah begitu hatinya? Mana pemimpin-pemimpinku? Teguran juga saudara buat saya. Apakah hatinya begitu atau tidak? Kamu mau revival, kamu mau kebangunan, kamu mau pemulihan. Apa aja itu, mau keluarga, finansial, kerjaan, gereja, mau pemulihan, syaratnya satu. Mencari wajahku, kata Tuhan. Berbalik dari jalan yang salah dan bertobat. Cuman itu doang. Pertobatan adalah revival. Syarat daripada kebangunan rohani kalau mau terjadi, pertobatan. Dimulai dari mana? Urutannya udah jelas. Dari pemimpin dulu. Ya. Saya percaya pemimpin bertobat itu punya dampak yang luar biasa. Tapi nggak cukup kalau pemimpin doang. Harus sampai semuanya. Ezra di dalam perjalanan membangun kembali ibadah. Dalam perjalanan untuk mengajarkan Taurat Tuhan. Ternyata dia ketemui. Blokernya itu atau rintangannya bukan caranya ternyata. Bukan perjalanannya. Bukan ransumnya. Bukan gimananya. Ternyata halangannya cuma satu. Hatinya. Orang-orang yang berdosa ternyata itu akar dari segala sesuatunya. Ya. Karena itu saudara, jagalah hati kita dari segala kejahatan. Supaya kita jangan membelot daripada Tuhan. Saudara, saya encourage kita semua selalu mempunyai postur hati yang bertobat. Bertobatlah setiap hari. Banyak kita sangka bertobat waktu dulu pertama kali terima Yesus, disuruh bertobat, yes. Tapi waktu pertama terima Yesus kan hidup belum berubah. Roh sudah diperbaharui. Roh itu yang mengubah semuanya. Banyak banget yang roh itu kerjanya banyak banget. Daging kita di mana-mana, kebiasaan kita, benteng-benteng yang udah ada dalam kehidupan kita. Cara-cara pikir yang salah. Kaki yang segera mau menuju kepada dosa, perbuatan tangan yang serong. Semua itu tetap ada waktu Roh Kudus masuk. Dan dia menguduskan, memisahkan. Sanctify. Every day. So every day haruslah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Every day ampun sama Tuhan. Karena itu yang akan terus keep us berjalan di dalam Tuhan. Bertobat nggak bisa cuma satu kali seumur hidup. Bertobat seumur hidup.
Karena bertobat itu proses. Bertobat bukan awal mula daripada hidup sama Tuhan. Bertobat adalah proses. Dengan kamu menerima Yesus sebagai juru selamat, itu artinya kamu mengambil komitmen untuk bertobat setiap hari. Disanctify. Jaga hati, saudara. Yang pertama bertobat. Yang kedua jaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati penting. Karena adalah pusat dari segala sesuatu. Iblis mau curi. Apa yang dia mau curi, saudara? Nomor satu, dia mau curi kekudusan. Jaga hati. Lawan godaan. Lawan itu temptation. Lawan itu kedagingan. Jatuh, gak apa-apa, bangkit, lawan lagi. Lawan terus. Lawan terus. Karena kuasa yang ada dalam kita lebih besar daripada apapun. Yang dia mau curi adalah kekudusan. Saya tambahin ya, 1 Petrus 1, 14, 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Waktu kamu ditempted, kamu tuh bodoh. Jangan ikuti hawa nafsu waktu kamu tuh jadi bodoh, waktu kamu lagi bodoh. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan intens supaya kamu kudus seperti Tuhan kudus. Gimana cara iblis ngancurin rencananya? Bikin kamu gak kudus. Dia mau curi kekudusanmu. Ya. Kekudusan ini adalah maksudnya adalah niat semangatmu. Yaitu kehidupan jatuh bangunmu lagi disanctify sama Roh Kudus. Dia mau curi itu. Dia bukan curi kekudusannya Tuhan. Kekudusan Tuhan gak bisa dicuri. Tapi adalah kita punya usaha semangat untuk hidup kudus. Dia curi itu. Tanpa kekudusan tidak ada seseorang pun bisa melihat Allah. Kalau saudara mau melihat segala sesuatu clear. Bahkan bisa melihat Tuhan. Syaratnya cuma satu. Kudus. Praise and worship bukan. Dengerin firman bukan. Ikut PW night jadi kudus sama sekali enggak. Mau kudus, mau bisa melihat Tuhan, bisa jelas melihat masalah, bisa melihat jelas masa depan. Syaratnya cuma satu, kudus. Gimana cara kudus? Akui kesalahanmu, bertobat, jaga hati. Jangan sampai dicuri sama Tuhan, sama iblis. Iblis juga mau curi apa? Sukacita. Ya. Sukacita dunia, orang dunia terbatas. Ada syaratnya. Kalau begini, baru sukacita. Kalau nggak begitu, nggak sukacita. Tapi firman Tuhan berkata di Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Turunkanlah standar sukacitamu kepada standar yang benar. Yaitu sukacita hanya karena kamu punya Tuhan. Udah, itu aja. Ya, iblis mau curi sukacita. Dia juga mau curi damai sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu dan damai sejahtera ku bukan daripada dunia. Kata Tuhan. Janganlah gelisah dan khawatir dan gentar hatimu. Cara jaga hati supaya damai sejahtera gak hilang gimana? Jangan gelisah. Jangan gentar. Kalau udah mulai gelisah, tolak. Kalau udah mulai gentar, tolak, perkatakan. Ada Tuhan. Begitulah cara supaya damai sejahtera tetap ada. Dan yang terakhir, saudara, jaga hati. Bangsa ini gak jaga hati. Kita jaga hati supaya iman kita tidak dicuri, saudara. Iman adalah sesuatu yang sangat berharga. Tanpa iman seorang pun tidak bisa menyenangkan Tuhan. Tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Iblis mau curi iman kita. Dia bohongin kita. Dengan segala sesuatu. Gak bakal terjadi lah. Gak bakal itu. Tapi saya mau encourage saudara untuk tetap beriman. Ya, repent and confess everything kepada Tuhan. Dan jaga hati kita ke depannya. Ya, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman ini. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Kuduskanlah kami, Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk melawan kedagingan kami. Berikan kami kekuatan daripada roh saja. Untuk melawan, Tuhan, segala cara pikir dunia. Supaya kami tidak belok ke kiri dan belok ke kanan.
Ampunilah kesalahan kami. We confess everything to you. Kami mau bangkit lagi Tuhan. Bantuin kami ya Tuhan untuk jaga hati kami supaya tidak dicuri damai sejahtera, sukacita, iman dan juga kekudusannya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.